Halo Kak Bayu, selamat datang Kak. Boleh kok invite to speak dulu ya, nanti silakan di ACC. Kalau nggak, kalau misalnya invitationnya nggak masuk ke kakak, oh udah. Halo Kak Bayu. Halo, Halo Kak, salam kenal. Aku Debbie. halo, salam kenal Kak Debi. Iya, gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik hari ini. Gimana Kak Debinya? Baik, baik, syukur. Baik. Oke, syukurlah. Iya. Boleh Kak, sambil nunggu Kak Wanca, paling Kak Bayu perkenalan dulu kali ya sama audiens di sini sekalian. Oke, boleh, boleh. Buat teman-teman semua, salam kenal. Namaku Bayu Alamsyah, atau biasa dipanggil Bayu. Aku lulusan jurusan psikologi, dan sekarang aku sibukannya bikin konten, dan juga jadi apa ya, eh aku melakukan psikoedukasi Hmm. berkaitan dengan kesehatan mental dan bagaimana cara untuk lebih mindful, gitu aja sih. Wow, oke. Jadi anak lulusan psikolog ya Kak? Iya, lulusan psikologi, betul. Oke. Dan sering kasih konten-konten edukasi mengenai mental health begitu ya, ya kayak Kak Wanca juga ya. Iya, betul. Tapi bedanya Kak Wanca ini jurusannya mikrobiologi, jadi bingung nih. Iya, gitu. Kalau Kawanca mungkin ini ya, lebih didorong dengan passionnya gitu, passion dan Benar-benar. punya skill juga gitu di bidang gambar-gambarnya yang keren itu. Yes, keren, keren, keren banget konten-kontennya Kawanca. Aku juga sering baca tuh. Nah ini Mm-mm. Kawanca udah ada ini. Oke, panjang Invite umur to ya. speak. Iya, panjang umur bagus lah kalau begitu. Boleh di ACC Kawanca. Kalau enggak, kalau misalnya invitation yang nggak masuk, halo. Selamat Oke. malam. Halo Kak, selamat malam. Ini kayak pertama kali ya aku em, kita Twitter Space bareng Growth. Maksudnya Kawanca Twitter Space bareng Growth Space ya nggak sih? Iya, kayaknya pertama kali deh. Pertama kali. Padahal kayaknya kalau kita sudah deket gitu ya. Mungkin karena pernah dulu apa ya, tapi aku lupa. Tapi Oh, dulu collab pernah konten kali ya? berkolaborasi, tapi bukan di Twitter Space dulu. Oh, mungkin konten IG kali ya. Iya, kayaknya waktu itu konten IG deh. Oh, Mm. oke oke. Terima kasih ya, Kak. Iya, selamat malam semuanya. Iya, malam. Nah, ini kenalan sekalian ya, kenalan lagi ya, walaupun sudah dekat di chat, tapi kenalan secara ini lebih dekat lagi di sini. Oh, ada petasan tuh, Nggak, petasan. kepencet, kepencet. Ini baru tahu ada Oh, kepencet. soundboard. Maaf ya, iseng anaknya. Wow, ada soundboard. Oke oke oke. Nah, salam kenal Kak. Aku Debbie dari Growth Space. Salam kenal. Salam Yang biasa kenal. yang ngechat kakak atau yang ganggu-gangguin? Iya, salam kenal Debbie. Salam kenal semuanya yang lagi dengerin space-nya Growth Space hari ini. Yes, nah tadi nih Kak Bayu kan sudah kenalan nih sama audiens. Nah ini giliran Kak Wanca nih, silakan. Oh iya, jadi selamat malam semuanya. Terima kasih udah ngeluangin waktunya di malam hari Selasa ini. Perkenalkan, nama aku Irwan atau biasa dikenal sebagai Wanca. Mungkin teman-teman lebih banyak mengenal aku sebagai Mental Health Doodles karena emang aku suka membuat tulisan dan juga gambar terkait kesehatan mental, pengembangan diri dan juga human interest lah secara keseluruhannya gitu. Baik di Twitter maupun di Instagram sih biasanya ya karena lebih karosel gitu jadi lebih enak buat dilihat. Iya, benar-benar. Oke, nah mungkin kita langsung aja masuk ke topiknya kali ya Kak. Yuk. Jadi ini, em, dengan zaman yang serba sosmed nih ya, apa-apa ngomong di sosmed gitu loh. Kita sering banget menggunakan tanpa disadari menggunakan kata-kata yang sebenarnya tuh istilah-istilah psikologik gitu. For example nih, OCD, sociopath, narcissistic, gaslighting, love bombing kayak gitu kan. Nah, dengan fenomena ini nih Kak, apakah menurut Kakak itu
masyarakat pada umumnya tuh terlalu sering nggak sih overuse nggak sih istilah-istilah psikologis ini? Mungkin dari Bayu dulu boleh, nanti aku Boleh, Kak tambah. Bayu, silakan. Oke. Kalau pertanyaannya apakah sekarang itu overuse? Iya, aku bisa mengatakan iya gitu. Karena gini, biasanya ketika kita berusaha untuk menjelaskan sesuatu, tapi berdasarkan deskripsi, bukan berdasarkan nama, biasanya hal itu sulit untuk dipahami sama orang lain. Tapi ketika sekarang kita menggunakan satu kata aja, kita cuma bilang pacar aku toksik. Sering banget tuh Waduh, dipakai toxic. toxic tuh. Iya, Sampai toksik bingung. tuh ya. Contoh satu kata aja toksik, dirasanya sama orang-orang yang mendengar mudah dipahami. Kayaknya lebih Iya, simpel gitu kalau ngedengar satu kata itu. benar. Jadi istilah-istilah psikologi yang sekarang banyak didengar sama orang-orang ini dianggap memudahkan dan bisa mewakili apa yang dirasakan sama kaula muda sekarang gitu. Makanya dalam berbagai aspek akhirnya istilah-istilah psikologi yang notabene simpel ini jadi banyak banget digunakan gitu. Gitu mungkin kalau dari aku. Oke. Jadi alasannya sering dipakai karena kayak nge-sums up gitu ya. Pokoknya toxic toxic aja lah ya gitu. Gitu. Tingkahnya toxic aja gitu. Karena Iya. mudah nih buat ngejelasin oh pokoknya dia tuh toxic. Padahal nih tingkahnya ada yang nggak benar, cuman nyebutannya kayak enakan toxic aja gitu. Oke, Iya, karena setuju memudahkan banget ya tuh. Kak Bayu. Nah, kalau dari Kak Wanca sendiri gimana tuh Kak yang paling sering, yang kayaknya sering banget ngeriset, uh, maksudnya ngeriset konten-konten mental health juga kan? Ya, kalau dari Kak Wanca gimana Kak? Iya, sebenarnya setuju yang tadi Bayu bilang ya, bahwa salah satunya tuh misalnya istilah toxic, itu lumayan sering kita dengar. Padahal sebenarnya mungkin toxic itu kan bisa terjadi, mungkin ceritanya itu bisa pendek, bisa panjang gitu ya, dan penyebabnya pun juga nggak cuma satu sisi biasanya, kadang bisa juga dua Benar. sisi. Jadi kita nggak bisa nih semata-mata mengatakan suatu hal itu toxic kalau nggak kita istilahnya amati secara 360 derajat gitu. Termasuk juga kadang kita nggak cocok sama orang, kita ngatain orang itu toxic, kadang tuh suka kayak gitu. Padahal sebenarnya belum tentu gitu, dan bisa jadi dia sama orang lain nggak toxic loh gitu. Jadi kadang-kadang Oh kita iya harus juga. lebih objektif ke perilakunya. Dan Ah, itu contohnya yang sebenarnya secara umum itu mungkin dampaknya nggak terlalu parah ya. Tapi ada juga nih kalau misalnya istilah-istilah yang menyangkut ke diagnosis atau mungkin gejala gangguan kesehatan mental itu yang lebih parah lagi nih. Jadi kayak misalnya mm-mm. orang yang mungkin bisa merasa senang tapi juga merasakan sedih dalam satu waktu, langsung bilangnya dia bipolar atau mungkin Oh dikatain benar. bipolar misalnya kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau namanya emosi kan wajar ya, kalau misalnya kita Mm-mm. merasa senang tapi juga di satu sisi sedih, misalnya kita ngeliat temen kita mau ke luar negeri nih, mau ngelanjutin S2, pasti kita ada senang tapi ada Mm-mm. sedihnya juga dong. Itu kan hal yang Mm-mm. sebenarnya wajar. Tapi kadang-kadang untuk beberapa kasus yang senang dan sedih itu kalau misalnya dirasa bareng-bareng dianggapnya bipolar, padahal sebenarnya bukan suatu hal yang aneh kayak gitu. Mm-mm. Kan itu jadi menyangkut gangguan kesehatan mental yang sebenarnya serius dan bahkan butuh diagnosis yang Setuju, tepat setuju. gitu, nggak bisa sembarang ngomong gitu. Itu sih menurut aku ya. Iya benar-benar benar banget karena maknanya jadi luntur gitu bukan luntur digampangkan gitu ya. Jadi Nah, apa ya? Jadi salah kaprah gitu. Orang jadi pengertiannya jadi melebar dari yang seharusnya. benar, setuju, setuju. Nah, em, de- kalau menurut kakak nih ngelihat pasti sering banget dong ya berhubungan sama netizen ngelihat komen-komenan orang gitu yang menggunakan istilah psikologis. Kalau menurut kakak, apakah orang-orang itu sebenarnya tidak terlalu paham dengan istilah-istilah yang digunakan? Mungkin dari Kak Bayu yang lumayan belajar ya tentang istilahnya secara mendalam. Menurut kakak, apakah orang tuh sebenarnya setengah-setengah paham atau malah nggak paham sama sekali tapi sering menggunakannya, Kak? Gimana? Oke. Jadi sebenarnya gini, kalau masa lalu ya gitu di generasi sebelum kita gitu, Mm-mm. justru istilah atau isu-isu tentang kesehatan mental ini adalah sesuatu yang diperjuangkan sekali gitu, khususnya sama kalangan-kalangan
dari dunia psikologi ya gitu, dari kalangan-kalangan aku lah gitu, yang di jurusanku gitu, dosen-dosenku gitu. Dulu tuh berusaha mengenalkan tentang pentingnya eh, kesehatan mental, pentingnya menjaga kesehatan mental itu sendiri gitu. Kesehatan mental Hmm, itu adalah satu hal yang nyata. Dulu kan diperjuangkan banget gitu, karena benar. notabene di negara kita itu masih awam, masih ada yang menganggap hal-hal kayak gitu mitos, tahayul dan sebagainya gitu ya. Hmm, hmm. Jadi diusahakan banget gitu. Kemudian sekarang dunia semakin berubah ketika ada media sosial, ketika informasi jadi mudah diakses dengan adanya internet, dengan adanya Google dan sebagainya gitu ya, untuk bisa cari informasi gitu. Tapi ternyata tantangan baru itu muncul ketika informasi itu mudah diakses, tapi pemahaman dari masyarakatnya sendiri itu masih terbatas atau jadi keliru karena menyimpulkan sendiri gitu, bukan berdasarkan Wah. pedoman dari ahlinya gitu, kayak gitu. Aku setuju sih tadi sama yang Kawanca bilang ya gitu. Kalau apa ya, tiap orang tuh sebenarnya punya interpretasinya sendiri tentang suatu kata, dan sebetulnya itu yang bikin Oh. satu kalimat atau satu istilah yang apa, yang dianggap mudah dipahami itu malah jadi masalah besar gitu. Kayak toxic itu, oh ya aku kasih tahu dulu. Jadi sebenarnya alasan kenapa sih eh, ada istilah-istilah atau penamaan tertentu untuk masalah-masalah mental isu gitu, Hmm? itu sebenarnya fungsinya supaya ya pertama mudah dikenali, dan kalau udah mudah dikenali goalsnya apa sih? Supaya mudah diatasi gitu sebenarnya. Tapi masalahnya muncul ketika yaitu ketika akhirnya orang-orang merasa udah paham tapi keliru gitu. Misalkan ya tadi orang menganggap keyword dari bipolar itu adalah orang yang bisa merasakan lebih dari satu emosi di satu waktu, atau misalkan orang yang mengalami mood swing dianggapnya Ya, oh mood swings biasanya. oh itu berarti aku bipolar ya kalau kayak gitu. Padahal kalau diurai lebih dalam lagi, lebih jauh lagi gitu, bipolar yang beneran itu ya jauh lebih kompleks daripada itu gitu. Ada fase-fasenya, Hmm. dan strugglingnya juga bakal lebih panjang gitu. Dan yang disayangkan itu memang ketika pengetahuan dari generasi sekarang tentang istilah-istilah itu malah cenderung dijadikan sebagai tameng buat membela diri dan mencari validasi. Itu yang disayangkan. Benar-benar setuju setuju. Jadi sih dibuat tameng dan jadi ngaco ya jadinya karena digunakan dari interpretasinya sendiri begitu. Nggak Betul. bersumber profesional. Maksudnya memang Anda didiagnosis mengidap bipolar atau apa begitu. Tapi kayaknya gue ini deh, ada ini deh gitu. Mm-mm. Oke, oke. Jadi sebenarnya malah tujuan awalnya digaung-gaungkan ya istilah-istilah ini tuh untuk awareness ya Kak Bayu ya. Iya Untuk betul, untuk awareness, untuk biar orang-orang, awareness. hmm, Karena dulu itu ya memang ya, bahkan sampai sekarang juga sebenarnya masih ada aja orang-orang yang betul-betul struggling, betul-betul berjuang dengan mental isu itu. Tapi hmm. sebenarnya kalau orang yang benar-benar kena masalah mental itu malah banyak yang masih belum cari pertolongan, malah masih banyak yang takut, masih banyak yang diam gitu. Dan Oh, sebetulnya dari dulu tuh itu yang diperjuangkan gitu, kayak oke, kita kasih penamaan ini supaya orang-orang tahu kalau ini nyata, dan supaya kita bisa membantu lebih banyak orang yang memang sedang berjuang dengan isu tersebut gitu. oke, oke. Nah, aku jadi punya following up question nih Kak. Nah, kalau misalnya nih orang-orang yang memang mengidap, uh, isu-isu tersebut kayak for example bipolar disorder atau apa ya penyebutannya. Ya, begitulah. Itu Mm-mm. apakah dengan istilah-istilah ini dilemparkan ke sana ke sini malah berani atau malah gimana Kak? Apakah Kakak notice dengan hal tersebut? Apakah ada dampak positifnya begitu Kak? Oke, sebenarnya
kalau ngomongin di era sekarang itu sisi baiknya seperti apa, menurutku emang banyak sisi Mm-mm. baiknya sih, karena ya Hmm. mungkin teman-teman di sini bisa lihat juga ya gitu, nggak jarang gitu kalau ada seseorang yang curhat di manifest di base gitu kan, udah banyak orang yang lebih peduli gitu, yang tahu gitu, oh iya gitu, ini seseorang ini butuh bantuan gitu, butuh pertolongan, Hmm. dikasih support gitu. Jadi banyak orang-orang yang non profesional pun udah aware untuk ngasih support itu, dan ya apalagi buat orang dengan isu tersebut juga udah banyak juga yang jadi tahu gitu, oh aku ada kemungkinan punya isu ini, dan oke gitu, aku berarti harus cari pertolongan gitu. Aku mengatakan ini ya karena memang buktinya nggak separah dulu lah gitu, sekarang udah banyak yang lebih aware juga dan lebih tanggap juga dalam mencari pertolongan gitu, walaupun masih banyak juga Oh. sebagian laginya yang masih takut, masih khawatir, masih sulit gitu dalam mengakses pertolongan ini gitu sih kalau sisi positifnya. Oke, oke. Mungkin dari Kawanca ada tambahan, Kawanca? Setuju sih kalau soal sisi positifnya, memang kalau yang aku alamin dan aku lihat juga nih dari, selama aku berkarya di media sosial, sebenarnya obrolan tentang psikologi yang mungkin risetnya bagus dan juga terpercaya, akurat, dan istilahnya bisa dipertanggungjawabkan itu sebenarnya banyak. Tetapi masih ada limitasi gitu antara orang yang mungkin punya kapabilitas untuk ngedeliver hal tersebut Oh. ke orang-orang yang mungkin membutuhkan. Dan, karena kan memang kesenjangan literasi di Indonesia tuh masih sangat tinggi ya, Kak. Jadi memang, menurut pandangan aku pribadi, sebenarnya memang harus ada titik temu nih antara expert-expert atau mungkin sarjana, psikologi atau mungkin psikiater atau mungkin riset atau researcher gitu, dengan orang-orang yang mungkin membutuhkan dan bisa mengkonsumsi dengan sehat di media sosial. Nah, sebenarnya salah satu titik temu itu adalah istilah-istilah tersebut sebenarnya ya kalau menurut aku. Karena istilah Hmm. itu kan istilahnya merangkum suatu penjelasan. Tadi udah sempat dibahas sama Bayu juga soal awareness, itu aku setuju banget karena dengan adanya itu awareness, menurut aku awareness di Indonesia tentang kesehatan mental tuh udah cukup tinggi ya, terutama untuk kalangan milenial menjelang Gen Z dan Gen Z itu Mm-mm. sendiri gitu. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya dengan segera nih bisa dilengkapi dengan istilahnya pengetahuan yang bahasanya awam tapi tetap sama atau kurang lebih mewakili hasil penelitian, mewakili hasil riset dari peneliti-peneliti tentang psikologi maupun experts-nya gitu. Karena uh, kayaknya orang awam tuh gak ada yang baca jurnal gitu ya. Even kadang-kadang aku kalau nggak ngonten juga males gitu karena capek gitu kan, karena susah, bahasa Inggris semua, bahasanya juga ajaib-ajaib gitu kan. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendeliver si bahasa-bahasa ajaib itu yang malah banyak disalahgunakan, itu bisa dengan cara yang tepat, nggak membuat artinya berbeda, tapi juga clear dan bisa dimengerti. Itu sih yang menurut aku jadi PR-nya zaman sekarang ya. Kalau awareness menurut aku udah cukup sih. Kayaknya udah sejak Mm-mm. pandemi mulai juga udah banyak gitu ya. Tapi masalahnya awareness-nya kadang disertai dengan tren dan apa namanya viral-viralnya doang nih, tapi isinya Benar, benar, kurang benar. gitu. Setuju. Heeh. Oke. Nah, tapi sebenarnya kan kakak tadi mention orang-orang tuh malas baca jurnal, baca, bacaan-bacaan ilmiah lah ya, karena panjang dan Mm-mm. memang belibet. Apalagi kalau misalnya bahasa Inggris udah makin males juga. Nah, tapi Iya. sebenarnya kan ada orang-orang yang seperti Kawanca ini ya, Aduh, nggak juga lah. yang menyederhanakan lah istilahnya, menyederhanakan dan menjelaskan kepada masyarakat tentang istilahnya lah. Maksudnya Kak Wanca kan riset dulu nih, baru mengedukasikannya ke masyarakat. Nah itu apakah tidak membantu begitu Kak? Sebenarnya kan dari konten-konten yang di media sosial tuh sebenarnya sudah banyak Kak yang menjelaskan. Bagaimana Kak Wanca? Nah, itu, kembali lagi sih, sebenarnya praktisi itu juga banyak yang udah turun ke media sosial dan benar-benar bisa mengemas apa yang mereka sampaikan dengan baik. Dan Hmm. aku kenal beberapa orang juga sih yang memang background-nya psikologi maupun bukan, tapi mereka punya interest dan, antusiasme yang sama gitulah, bahkan lebih gitu. Dan menurut aku itu Hmm. sebenarnya salah satu langkah yang baik sih, dan aku tuh kayak berpikir kayaknya kalau kita bisa bergerak lebih kolaboratif itu akan lebih baik sih dari berbagai platform tentang hal ini. Aku pun juga
kalau dari pengalamanku pribadi, aku juga nggak pernah putus untuk mau kolaborasi sama orang-orang yang juga aku respect, aku expert, tapi aku juga amatin dulu nih kira-kira orang ini bisa dipercaya atau tidak gitu. Termasuk Mm-mm. kayak ya kalau blunder tuh beda lagi lah ya, tapi secara umumnya intensinya apa dan sejenisnya gitu. Menurut aku membantu sih, cuma masalahnya kadang banyak yang suka riding the wave gitu Kak. Jadi kayak oh lagi tren ini nih. Oh. Nah, tapi kadang-kadang mungkin pengemasannya lebih nekat, pengemasannya lebih berani dan Oh, oke. aku pernah belajar sedikit tentang bikin konten gitu ya Kak. Jadi memang ada pengaruh, tapi aku nggak tahu sih sebenarnya ada teorinya or not, tapi waktu itu sempat ada bahasan bahwa kalau misalnya kita bikin suatu tulisan, orang tuh akan lebih ingin melihat dan secara otomatis langsung matanya tertuju pada konten atau tulisan itu ketika tulisannya itu berkonotasi negatif. Makanya banyak kan sebenarnya Ah. judul-judul atau headline tuh kayak kebakaran, meninggal gitu kan gitu-gitu dan Mm-mm. kata-kata yang istilah konteksnya negatif. Padahal mungkin isinya sebenarnya nggak Mau bunuh seburuk diri headline-nya. gitu. Iya, itu lebih itu lagi lebih trigger warning lagi. Heeh. Jadi tanpa memikirkan konsekuensi dari kalimat yang ditulis di awal. Itu sih yang Oke, menurut aku oke. itu juga salah satu apa ya bibit-bibit munculnya si labeling istilah psikologis yang akhirnya jadi kesalahgunaan gitu dan lain-lain. Oke, oke, menarik. Tapi, oke, aku jadi paham nih. Sebenarnya benar sih yang aku bilang kalau banyak sebenarnya konten kreator yang berusaha untuk mengedukasikannya kepada masyarakat. Tapi ada yang bertanggung jawab dan ada yang tidak bertanggung jawab ya, Kawanca. Yang Mhm. pengemasannya itu bisa ditujukan memang untuk agar viral aja, jadinya malah bukannya mengedukasi, malah misleading begitu loh. Ya itu Saking yang singkatnya juga. bahaya sih Kak. Jadi Mm. aku selalu ya pokoknya harus punya dikari dan punya itulah punya apa namanya jangan sampai lepas dari itu demi hal-hal kayak yang sementara kayak viral dan lain-lain gitu kayak bisa kok bikin konten yang sehat dan bertanggung jawab tapi tetap bisa rame juga gitu. Setuju, setuju. Jadi walaupun kita belajar dari konten orang tetap harus difilter ya, karena lihat-lihat dulu nih apakah yang buat konten memang ngebuat kontennya berdasarkan sumber yang terpercaya, pertama, kedua apakah memang lengkap atau dia buat konten asal-asalan aja gitu kan juga bisa gitu. Iya. Sama satu lagi, Hmm? jangan dari satu sumber doang, Kak. Jadi even kalian Oh, misalnya baca tulisan benar-benar. aku nih gitu, atau baca tulisannya Bayu atau yang lain juga, ada baiknya sih tetap belajarin lagi atau cari tahu lagi gitu ya. Jadi jangan telan dari satu orang doang gitu. Mungkin kreator tuh kayak jembatan lah gitu, tapi tetap harus Mm-mm. kalian yang mastiin isinya. Oke, oke, paham, paham. Kadang juga konten yang ada, maksudnya kita kan setiap hari itu selalu ngeliat konten. Kadang kita juga sebagai netizen ya menyalahgunakan konten yang ada gitu. Nih kata Heeh. yang ini kamu gaslighting, lihat nih fakta-faktanya. Maksudnya em, Pernah tuh. lihat nih ini faktor-faktornya ini kata Kak Bayu nih kamu ini gaslighting gitu. Jadi ini ya Padahal ikut, waduh kok jadi gue yang bertanggung jawab gitu. padahal beda ya, Bay. Iya Iya, benar. Karena beda-beda. konten kakak disalahgunakan kan bisa banget kan ya. Oh iya iya. Aku sharing dikit. eh, Maaf ya, motong dikit. Ada Boleh, boleh. sedikit sharing dari aku. Barusan Mm-mm. disampaikan sama Kak Debbie, aku pernah banget pengalaman. Jadi aku kan pernah bikin tweet tentang maladaptif maladaptif daydreaming gitu. Yang Mm-mm. emang sebetulnya itu dijelaskan kalau maladaptif daydreaming itu ketika salah satunya adalah ketika misalkan seseorang udah tidak bisa membedakan mana kenyataan dan mana Mm-mm. halunya gitu. Halu misalkan dia ngidolain sesuatu tapi sampai halu banget, terus sampai yang Oh, apa namanya tuh kayak fungsi kayaknya sehari-harinya udah nggak normal gitu kayak ya. I know Aku where this pernah, is going. nah gitu kan aku pernah nulis kayak gitu. Tapi Hmm. Hmm. jujur saat itu ya namanya itu bagian dari pelajaran aku ya gitu. Aku saat bikin itu aku pikir ya biasa aja gitu. Mungkin yang bacanya akan seperti tweet-tweet aku sebelumnya gitu. Emang Hmm. akunku juga bukan akun yang besar-besar banget ya gitu. Jadi yang bacanya juga nggak terlalu banyak. Hmm. Tiba-tiba aku dikejutkan sama banyaknya notif dan aku lihat orang pada menyalahgunakan gitu. Dan aku lihat kayaknya mayoritas Hmm. remaja yang pada salah tangkep.
ketika mereka bilang langsung, oh berarti aku tuh ini dong, aku tuh gini kan, aku sering halu sama siapa gitu kan, Waduh, idol-idolnya gitu kan. Oke, Baru gue. rame aku sih, kaget tapi dan langsung aku hapus gitu akhirnya, karena aku pikir Oh, oke, aku bertanggung jawab atas ini gitu, karena aku juga nggak mencari engagement doang ya gitu. Bener kata Kawanca, aku harus bertanggung jawab atas aku yang apa yang aku gue bikin pernah gitu. juga Jadi, kayak gitu, jadi oke sama. ini nggak sehat, aku harus hapus dan aku pilih topik yang lain atau cara yang lebih tepat buat mengemasnya gitu. Gitu Hmm. sih. oke. Oke, oke. Respect Bayu. Oke, terima kasih loh Kak Bayu sudah ini merasa ikut ambil andil ya. Jarang-jarang nih konten-konten kayak gini ya kan. Oke, nah tapi ini kan dari Kak Bayu ya, bisa cara pengemasannya bisa dirubah atau cari konten yang nggak terlalu, yang nggak men-trigger orang buat ambil seadanya lah. Kalau dari Kak Wanca gimana nih Kak? Cara dari Kakak meminimalisir ya adanya misuse konten Kakak. Iya, nah aku juga kurang lebih pernah lah kayak Bayu gitu, malah kontennya dipakai buat nyindir orang gitu kayak, aduh pengen tag gitu. Waduh. Cuma Astaga. cuma biar bagaimanapun tetap gimana ya, mungkin disclaimer juga nih ke teman-teman, apapun yang kita post di media sosial atau apapun yang basically apapun yang lo pada lakukan gitu dalam kehidupan, pasti ada aja orang yang nangkapnya beda. Ada aja orang yang mungkin nggak suka bahkan ya gitu. Jadi kayak balik lagi sih, kita nggak bisa ngendaliin respon orang lain, tapi kita bisa antisipasi itu. Yang aku lakukan pastinya base konten itu harus udah matang dulu. Jadi pas masih di draft nih, pas masih di Google Docs, jangan sampai kita asbun gitu ya. Aku tuh selalu berhati-hati gitu, apalagi untuk topik yang punya tendensi, kita kan bisa lihat ya, kalau kita ngomongin A, tendensi mungkin men-trigger orang lain, entah itu trigger emosi senang, trigger emosi marah, sedih, dan lain-lain itu seberapa. Jadi kita lihat juga risk faktornya gitu ya. Jadi kita antisipasi dari situ. Aku mulainya dari situ dulu. Dari masih draft, masih ketikan itu udah antisipasi banget. Kalau misalnya kita rasa kita ada berapa hal yang kita ragu walaupun udah search sendiri, apalagi aku juga menyadari aku juga punya limitasi pengetahuan since aku bukan background psikologi maupun psikiatri, jadi aku juga nggak ragu sih untuk nanya ke teman, mungkin ke teman anak psikologi atau anak psikiatri atau mungkin psikolog gitu ya. Karena kalau aku sendiri aku merasa aku juga butuh itu, dan tetap sih aku sampai sekarang juga melimitasi apa yang aku share gitu. Bukan berarti aku nggak mau berbagi, tapi aku juga tahu nih kayaknya batas aku buat ngomong gitu ya, buat apa namanya, menjaga cocok ini tuh harus dibatasin gitu, nggak boleh sampai berlebihan. Karena even though aku mengeksekusinya dengan baik nih. Jadi aku dulu pernah bahas konten tentang bipolar sebenarnya guys. Dulu banget, dan itu di retweet sama siapa ya? Sama bukan bipolar, tentang psikosomatis. Sama dokter, kalau nggak salah dokter Andri namanya ya, ada juga di sini. Dia ahli psikosomatis dan ternyata memang maksudnya menurut dia ini kontennya goal gitu. Maksudnya penjelasannya oke gitu. Cuma dia nambahin beberapa hal yang aku lupa Itu belum pun tetap dikoreksi ya. ya, ditambahin beberapa sih. Tapi agak lega gitu loh, satu sisi ada validasi, tapi di satu sisi jadi kayak bel gitu, kayak kayaknya ini udah agak melebar nih gitu. Yuk balik lagi on track ke hal-hal yang kira-kira emang entah lo ada pengalamannya atau lo punya cerita yang dari teman-teman lo atau sejenisnya. Jadi ya tahu diri lah dikitnya gitu. Jangan Tapi aku juga asal tahu. ya. Tapi aku tahu kapasitas aku juga. Jadi nggak cuma batas Benar-benar. atas, tapi batas bawahnya juga tahu gitu. Oke, setuju. Jadi buat teman-teman nih yang Wah, sering ngelihat konten-konten yang suka menikmati ya konten-konten edukasi apa aja lah sebenarnya nggak mental health juga nggak apa-apa. iya. Jangan asal pakai sih kalau tetap riset dan tetap berusaha mahamin dan sadar kalau misalnya kita itu sebenarnya nggak tahu apa-apa tetepan gitu. Jadi don't ever sampai misuse lah. Oke. Nah lanjut, BTW aku mau ngingetin nih buat teman-teman yang emang pengen tanya atau pengen sharing juga, boleh banget request to speak aja karena nanti aku langsung ACC. Tadi ada sih cuman langsung mendelep lagi. BTW ya pokoknya kalau misalnya kamu mau tanya atau apa misalnya langsung request to speak aja. Oke, kembali ke laptop. Nah Kak, menurut Kak Bayu nih, kalau istilah psikologis apa sih Kak yang paling sering dipakai dan disalahgunakan? Oke.
Ya kalau yang paling sering banget tadi aku udah sebut salah satunya toxic ya gitu. Yes, I Satu know it. toxic. Apalagi toxic ini emang salah satu istilah yang sekarang udah banyak dipakai di banyak konteks juga ya gitu. Dari Hmm. paling seringnya itu mungkin kalau harus di-rate ya gitu. Pertama toxic relationship ya. Mm-mm. Itu yang pertama gitu yang sering aku denger gitu. Di Karena pionirnya. karena kayaknya masalah yang paling relevan sama semua kalangan dari berbagai strata sosial itu adalah masalah Mm-mm. percintaan gitu kan. Benar, Jadi benar, benar. pasti urusan itu tuh pasti relate sama banyak orang gitu. Jadi apa-apa toksik gitu. Terus selain toxic relationship sendiri, ada yang labelin toxic people lah gitu, ada yang ke toxic parents lah atau parentingnya lah gitu Toxic kan. productivity. Nah, productivity, positivity gitu kan, itu Hmm. banyak dari toksik-toksikan gitu. Terus selanjutnya healing gitu kan. Oh wow, Uh, ini sering banget sih healing. Setuju. iya healing gitu. Sambil aku jelasin juga ya gitu. Pertama Mm-mm. toxic itu tadi yang jadinya misuse dan jadi keliru itu ketika istilah toxic itu malah digunakan sama orang-orang buat mengcounter orang yang dia anggap nggak sependapat sama dia gitu. Ya, let's say orang tua yang khawatir sama anaknya itu pulang ke rumahnya lewat tengah malam gitu kan. Terus ya orang tuanya khawatir dan mungkin reaksi khawatirnya itu dengan lebih tegas atau kayak Mm-mm. marah gitu ya. Itu sebetulnya manusiawi gitu kan orang tua tuh. Tapi dengan Mm-mm. adanya istilah toxic parents ini langsung dikatain oh orang tua gue toxic gitu atau ke strict Posesif. parents ya kan posesif gitu bisa ke kayak gitu padahal nggak selalu hal-hal seperti toxic dan kalau tentang toxic sendiri aku megang banget prinsip yang dikasih tahu sama mentorku sih gitu mentorku pernah Mm-mm. bilang ke aku kalau manusia itu lahir dengan keadaan fitrah yang suci gitu manusia itu pada dasarnya nggak ada yang jahat sepenuhnya hitam gitu nggak ada gitu jadi mau sebagaimanapun orang itu jahat di mata kamu gitu jangan mengatakan atau melabeli orang itu toksik yang toksik itu bukan orangnya tapi perilakunya katanya Oh, gitu oh, gitu oke. yang aku pegang gitu tentang toksik gitu terus kedua yang tadi healing ya gitu healing sekarang tuh jadi melebar banget sampai akhirnya yang lebih melekat ke healing itu malah jalan-jalan bukan penyembuhan ya kan gitu kayak Semuanya Betul, oh setuju. dilabelin healing gitu. iya semuanya mau healing gitu healing itu jadi salah satu hal yang menurut aku melenceng tuh healing tuh jadi belanja dianggap healing jalan-jalan dianggap healing gitu padahal Di, soal healing sendiri tergantung ya kamu punya masalah apa dan kebutuhan kamu apa gitu let's say kalau misalkan Mm-mm. ada masalah sama hubungan sama pacar gitu ya healing yang lebih tepat mungkin adalah komunikasi dan diselesaikan bukan sama-sama jalan-jalan ke puncak atau ke Bandung gitu Malah kabur dari masalah ya. malah kabur dan seringkali yang bikin itu nggak benar-benar healing karena masalahnya tidak diselesaikan pulang dari jalan-jalan itu malah makin stres kok dompet gue jebol ya gue kemarin ngapain kok gue stres lagi gitu kalau nyampe rumah Masa gitu stres. Bener-bener. gitu healing gitu kan Oke. terus self love sendiri juga sebenarnya bahaya sih ketika disalah gunakan disalah artikan gitu loh karena self love ini adalah salah satu hal yang membuat tantangan generasi sekarang itu jadi sulit berkembang gitu kayak ditegur dikit gitu atau dikasih nasihat gitu langsung dianggap ya udah gue gini apa adanya gitu langsung kayak gitu langsung nggak mau untuk Oh, berkembang gitu kan Hmm. gitu dengan alasan gitu aku sedang melakukan self love gitu padahal self love yang sehat itu tidak harus menghentikan kita dari belajar dan Berkembang. berkembang menjadi lebih baik Setuju gitu banget. sebenarnya Setuju banget. gitu terus selain itu mungkin dua lagi nanti sama kawannya bisa ditambahin dua lagi yang bisa aku bilang satu introvert introvert extrovert itu Itu sering sering jadi banget sih. Itu sering introvert banget sering banget diglamorisasi tuh Kak. iya diglamorisasi banget sama orang-orang tuh gitu aku tuh introvert aku tuh nggak bisa gaul padahal
itu totally different gitu. Orang ini introvert bukan artinya nggak bisa punya teman, nggak bisa gaul gitu. Dan Bener, jadi malah kayak medal kebanggaan juga, kayak gue bingung juga tuh. iya gitu. Setuju. Terus selain introvert extrovert yang lebih luasnya MBTI ya gitu. Kayak apa-apa Oh, aku NFJ bla bla bla. Terus akhirnya kita nggak bisa pacaran karena aku INFJ dia NTP bla bla bla. malah membangun Apa sih? ini kurungan ya. Heeh. Iya gitu, malah membatasi gitu kan. Dan satu lagi mungkin love language yang bikin banyak pasangan putus sekarang, bukan weton gitu tapi love language. Udah. Oke, oke. Tapi setelah aku tanya nih Kak ke komunitas saya, ini BTW kalau teman-teman pengen ada support system, pengen banyak, pengen butuh teman curhat dan pengen ngomongin banyak topik nih, bisa langsung aja gabung ke komunitas Kelurahan Sukamaju by Growth Space ya, bannernya di atas. Nah lanjut, nah yang aku tanyain di komunitas nih Kak, kan aku tanya, apakah mengetahui love language pasangan itu penting? Semuanya jawab penting Kak Bayu, bagaimana tuh? Oke, berpengaruh banget ya berarti. Iya, makanya. Ya, begitulah. Nah, ini tambahan dari Kawanca, gimana Kawanca? Mungkin kalau istilah-istilah yang sering disalahgunakan udah diwakili sama Bayu ya tadi. Jadi aku tuh kayak bener-bener sering banget, terutama yang introvert, MBTI, love language, itu kan sebenarnya diciptakan untuk lebih memahami manusia ya. Mm-mm. Sebenarnya ya, menurut aku ya, itu sebenarnya kan sebagai salah satu cara untuk lu bingung nih memahami orang tuh ribet, terus lu tuh bisa cari beberapa cara untuk istilah menambah reference tentang pemahaman orang lain. Tapi seringkali malah jadinya kita yang nyocokin ke mereka gitu loh. Oh, gue dapat hasil MBTI misalnya ENTP nih. Ya udah, berarti gue emang Oh, orangnya tinker banget. Gue mah nggak punya setuju, setuju. nggak gitu menggunakan perasaan gue. Yang seringkali orang lupakan itu adalah sebenarnya introvert, extrovert, bahkan MBTI dan love language itu adalah suatu spektrum di mana spektrum itu bisa berubah dan bisa beradaptasi dengan apa yang kita alami entah sekarang atau nanti di masa depan, terus juga apa yang mungkin lingkungan kita kalau berubah juga nantinya kita jadi beradaptasi juga dengan hal tersebut, sehingga itu sebenarnya bisa berubah. Dan dengan kamu punya istilahnya hasilnya sebagaimana rupanya, itu nggak berarti itu mengeliminasi karakter yang lain. Itu yang seringkali orang lain tuh lupa. Jadi ya menjadi alasannya gara-gara misalnya gak mau ngomong di depan gitu, aku gak mau presentasi ya, aku bikin PPT aja soalnya aku introvert, hehe gitu. Tapi kayak sebenarnya introvert itu kan bukan berarti lo nggak punya skill ngomong di depan, lo tuh orangnya pemalu, itu yang sering salah. Jadi memang ada baiknya kita kurang-kurangin deh apa namanya, sebenarnya mengetahui itu boleh, menurut aku lumayan lah buat dapetin referensi tentang diri. Tapi ada baiknya kita nggak jadi kita yang nyocokin ke karakter yang disebutin pas Iya, hasil iya, tesnya iya. keluar. Tapi kita gunakan itu untuk bener nggak sih gue kayak gini? Coba yuk kita refleksikan lagi lewat misalnya kegiatan kita sehari-hari, kita juga lebih nyari tahu sebenarnya aku tuh orangnya seperti apa sih kalau menurut tes ini kayak gini. Tapi ada nggak ya hal-hal lain yang mendukung atau jangan-jangan ada yang beda? Karena kan bisa jadi itu kan tes satu waktu ya gitu, bisa jadi nggak benar juga dan terus mengeksplor diri sih. Jadi awareness itu perlu, hal-hal tersebut bisa membantu kita sebenarnya buat meningkatkan awareness tentang diri kita sendiri, tapi jangan justru kebalikannya kita yang nempel ke mereka gitu sih. Wah, ini that's a really nice way to put it, Kawanca. Aku setuju banget nih kalau misalnya malah kita ini malah mencocokkan dengan hasil yang ada gitu. For example, gue NTP nih. Oh, berarti kalau gue ketemu orang selalu debat kayak gitu kan nggak juga ya. Iya. Maksudnya adalah tapi secara nggak sadar nih ya Kak, yang gue alamin juga secara nggak sadar kita tuh melabeli diri dan jadinya setelah kita ngelabeli diri, oh gue NTP berarti gue secara nggak sadar mensugesti diri untuk berperilaku seperti itu Kak. Ya, benar. Begitu. Sebenarnya sugesti itu menurut aku pisau bermata dua ya kalau buat aku sendiri gitu. Karena di satu sisi bisa jadi ada hal-hal baik yang karena Iya. kita dapat hasilnya, oh ternyata aku tuh orangnya bisa fokus gini kalau misalnya aku rajin ini loh gitu. Nah itu kan bisa kita coba. Sebenarnya itu salah satu hal yang bisa jadi referensi, balik lagi referensi gitu. Tapi bukan suatu hal yang mutlak gitu. Jadi nggak apa-apa kita coba selama halnya bisa mendatangkan kebaikan, why not gitu. Tapi ketika itu nggak works ya berarti kita juga harus explore lagi nih kira-kira apa ya yang cocok buat perkembangan kita pada saat ini gitu. Yang bikin kita happy, yang bikin Benar-benar. kita fulfill gitu. Jadi ya
balik lagi karena spektrum dan tidak kekal, bahkan sangat bisa berubah. Ada nggak sih yang tes MBTI gitu terus hasilnya berubah-berubah? Aku tuh udah berubah 2 kali deh kayaknya sepanjang aku hidup gitu. Walaupun pas dibaca relate banget, tapi kayak balik lagi. Memang mungkin dasar-dasar dari kognitif kan MBTI itu dasarnya cognitive function ya teman-teman. Itu mungkin ada dasar-dasar itu yang memang cocok dengan karakter yang aku miliki. Tapi balik lagi nih, itu nggak mutlak dan itu bisa dikembangkan. Gitu. Jadi ya memang boleh nyari gitu. Aku makan juga kadang-kadang suka, oh iya, kayaknya ini cocok nih buat aku gitu. Tapi aku nggak serta-merta menjadikan aku si karakter yang disebutin di website itu gitu. Oke. Nah, ini mungkin gue sekalian reminder kali ya buat kita semua dan sekaligus diri gue sendiri. Kalau misal nih, kita nemuin kayak, tes kepribadian lah, apalah, love language apapun, yang negatif oke lah, just, ya tahu aja gitu. Tapi Iya. tetap ingat kalau misalnya negatif tuh perlu dibuang. Perlu sekali dibuang. Like, kita tuh fleksibel loh. Masa orang yang dibilang egois, jadi egois terus selama hidupnya? Enggak juga kan, ya. Misalnya nggak mau juga kan juga. Jadi, kita fleksibel dan kita bisa berubah kok gitu loh. Apa yang negatif nggak harus jadi diri kita selamanya gitu. Nah, oke. Ya itu sih, maybe reminder juga ya buat teman-teman. Nah, ini ada Kak Anton nih yang mungkin mau bertanya. Boleh di ACC Kak Anton? Boleh langsung unmute? Halo Kak Anton. Halo. Kak Yo, Anton. halo. Halo. Sorry. Halo. Iya. Mau tanya Kak? Share? Mau share aja Oh, sih kata-kata yang sering boleh. disalahgunain menurutku ya, self improvement. Self improvement ini tuh kayak apa ya? Kalau menurutku tuh kayak kayaknya aku butuh self improvement nih. Padahal kita tuh sebenarnya udah merasa udah merasa apa ya? Udah merasa kita tuh udah better. Karena yang namanya self improvement itu ya kebutuhan orang beda-beda. Ada yang kebutuhannya self improvement di karir atau di keuangan, ada yang self improvementnya tuh harus healing dulu, sembuh, berjuang untuk apa namanya, mental yang lebih sehat. Kadang-kadang self improvement itu suka satu disalahartikan sama tiap orang beda kebutuhan. Kalau menurutku gitu sih. Oke. Setuju. Oke, ada tambahan mungkin dari Kak Wanca atau Kak Bayu? Mungkin Bayu dulu. Oke. Makasih ya Mas Anton sharingnya. Anton. Aku mungkin nambahin yang tadi disampaikan sama Kak Wanca dan it's a good point banget ya gitu. Sebenarnya ya dari yang tadi aku sampaikan kalau adanya penamaan untuk masalah-masalah mental ini gitu kan, ataupun kayak barusan dikatakan tentang MBTI, tentang love language, tentang introvert extrovert gitu. Sebenarnya goals yang paling pentingnya itu adalah ketika itu mendorong kita untuk bisa lebih mengenal diri, itu akan membantu kita untuk bisa mengembangkan diri kita menjadi lebih baik, jadi lebih optimal dan sebagainya gitu. Kalau sekarang emang yang jadi masalah lainnya itu, tapi balik lagi karena manusia unik ya, kita nggak bisa mencegah hal-hal ini gitu. Masalah yang muncul itu adalah ketika hal-hal yang diniatkan untuk lebih membantu dan mengoptimalkan, malah dirasa jadi membatasi gitu. Ya, dan karena hal itu gitu. Aku yang terbaru tadi siang, aku lihat di salah satu manifest gitu, ketika ada orang yang nanya, kira-kira masalah nggak ya gitu, aku tuh kan badan aku tuh gendut gitu kan, kata dianya ya, ini aku bukan apa yang labeling ya, kata-kata dari dianya gitu, aku gendut, terus aku tuh introvert gitu, bisa nggak ya aku kerja di lingkungan kantor gitu. Dan ya aku sayangkan itu salah satu contohnya itu ya dari manifest tersebut. Sekarang dengan adanya pengenalan diri itu, atau yang sesuai bahasan kita ini, labeling ini gitu, malah membuat orang-orang makin merasa dikotak-kotakan dan terbatasi gitu. Padahal justru hal itu bukan harusnya membatasi kita. Dengan kita tahu secara spesifik, oh kita cenderungnya ke extrovert, oh kita cenderungnya ke introvert gitu. Berarti kita tahu
dengan identitas itu, dengan atribut itu, apa sih potensi yang bisa kita maksimalkan gitu. Sebenarnya itu yang lebih diharapkan dari istilah atau label-label berkaitan dengan psikologi ini gitu. Bener. Jadi menciptakan kayak kurungan yang nggak terlihat gitu ya, ibaratnya gitu. Kalau gue Setuju. introvert, berarti gue kalau misalnya maksudnya berhubungan sama orang, berarti gue ini pasti gampang capek nih, atau pasti nggak suka nih, padahal nggak juga gitu loh. Jadi kita secara nggak sadar sudah, gue pasti nggak suka, gue pasti nggak suka. Kayak gitu kan ya. Which is not a good thing at all gitu buat kita sendiri. Oke. Jadi lebih fokus ke tendensinya mungkin ya. Mungkin kalau gue introvert, tendensi gue mungkin agak capek kali kalau ketemu orang. Tapi ya tetap aja mesti who knows gitu what's gonna happen. Tetap aja explore diri gitu. Oke. Thank you Kak. Thank you juga Kak Anton. Like yes, benar. Mungkin kata-kata kayak self improvement dan lain-lain itu bisa digunakan sebagai tameng atau alasan atau justification mungkin omongannya ya, atas perilakunya gitu. Ya paling sering healing itulah justifikasinya apa-apa healing gitu. Iya betul. Oke. Biasanya sama sih, sama Kak Bayu sama Kak Irwan. Oke, thank you Kak Anton. Btw teman-teman yang mau tanya boleh ya, request to speak aja. Nah, ini the big question nih. Apa sih Kak efek dari menyalahgunakan dan overuse menggunakannya terlalu sering istilah-istilah psikologis ini? Mungkin siapa dulu? Aku dulu boleh kali ya? Boleh? Ya. Silakan Oke. Bayu. Sebenarnya ini dari hal yang simpel banget sampai parah banget bisa berdampak gitu karena tindakan yang overuse ini gitu. Simpelnya ya apa ya, istilahnya jadi banyak yang nggak sesuai dengan definisi yang benarnya. Akhirnya kan buat edukasi ke masyarakat, ke orang-orang awam, ke generasi atas kita gitu kan, ayah ibu kita, mungkin Pak De Bude gitu, atau opah oma apalagi gitu kan, yang mungkin nggak terlalu paham sama istilah-istilah kayak gini, kan mungkin juga jadi makin kesulitan gitu untuk bisa memahami pemahaman yang benar gitu. Mengingat padahal goals dari istilah-istilah ini di awal tuh adalah lebih mengedukasi, lebih bisa mengenalkan kalau isu mental health itu benar adanya gitu. Itu mungkin yang simpel-simpelnya. Kalau yang ke lebih parahnya gitu, dampak yang lebih besarnya lagi, dengan sekarang orang-orang menggunakan istilah-istilah yang sebetulnya bukan dengan definisi yang tepatnya, akhirnya pemaknaan itu kan tadi bergeser. Sehingga respect yang diharapkan juga malah nggak didapatkan. Katakanlah gitu, orang-orang terlalu sering mendengar banyak yang mengklaim gitu kalau aku tuh bipolar. Akhirnya secara tidak sadar gitu karena sering dengar itu, orang itu jadi capek, jadi males, dan udah punya pandangan yang lain tentang bipolar itu sendiri gitu. Akhirnya ketika menemukan orang yang benar-benar bipolar, dia malah jadi bitter. Jadi menganggap kalau orang yang bipolar beneran itu sama seperti orang-orang yang kemarin mengklaim itu gitu loh. Oh bipolar ya udah gitu. Nanti juga hilang sendiri, tenang aja gitu kan. Misalkan jadi kayak gitu karena pemaknaan bipolar yang benarnya udah kekikis sama yang kemarin gitu loh istilahnya. Itu yang bahayanya gitu. Makanya aku pribadi orang yang let's say sebagian orang menganggap aku kurang bisa bercanda katanya gitu, atau aku tuh cukup judes gitu kalau misalkan teman-teman aku atau mutual Twitterku gitu banyak menggunakan istilah psikologi buat bercandaan gitu. Aku langsung ngomong panjang, langsung judes atau apa gitu. Tapi aku ada maksudnya gitu, karena kadang-kadang dari hal-hal yang dianggap simple emang bercanda gitu, tapi ada perubahan kecil yang nantinya dampak paling besarnya dirasakan sama pihak yang beneran butuh itu gitu sih. Oke. Aku setuju banget nih Kak yang Kakak bilang. Kak tadi menjelaskan ya tentang, for example, efek istilah bipolar gitu. Yang orang keseringan pakai, jadinya dia malah tersugesti. Jadinya terus orang-orang yang memang benar-benar mesti mempunyai bipolar itu jadi
kayak menggampangkan gitu loh. Atau malah jadi secara tidak sadar orang-orang yang nggak tahu bipolar itu bagaimana jadi menggampangkan. Dan ini aku baca nih Kak ya, aku sharing sebentar di suatu artikel gitu ya. Katanya artikel ini menjelaskan tentang study of repetition. Jadi semakin direpetisi, semakin kita ulang-ulangi, semakin digunakan di berbagai konteks itu makna dari kata tersebut tuh makin tergerus gitu, makin ringan, makin digampangkan lah istilahnya. Dan jadi karena orang-orang ini suka memakai makna tersebut untuk meng-exaggerating ya, kayak gue, aduh gue tuh suka yang rapi-rapi, gue tuh OCD banget gitu kan, terlalu apa ya, terlalu melebih-lebihkan ya kan. Jadi Iya. orang-orang jadinya makna dari kata-kata OCD, bipolar tuh jadi anggapannya jadi remeh lah, gara-gara terlalu sering kita pakai di percakapan-percakapan yang tidak seharusnya gitu ya. Betul. Beda konteks gitu loh. Ya, begitu. Jadi aku setuju banget sih yang Kak Bayu sampaikan tadi. Oke, nah ini dari tambahan dari Kawanca, boleh Kak? Sepertinya udah cukup dirangkum sama Bayu ya. Jadi memang aku setuju banget soal jadinya misuse itu bisa menyebabkan banyak banget nih hal-hal yang selain itu mengacaukan maknanya, secara langsung nggak langsung juga mengecilkan makna yang sebenarnya. Termasuk kalau misalnya ngomongin soal gangguan kesehatan mental, itu kan istilahnya mengecilkan orang-orang yang memang mengalami hal yang dirasakan itu, yang disebutkan sebagai istilah-istilah tersebut. Jadi memang ada baiknya sih kita lebih apa ya, mungkin nggak perlu sampai kayak terlalu berhati-hati banget, tapi memang harus jangan sampai tone deaf gitu loh ketika kita menggunakan suatu diksi atau suatu kata, entah itu dalam tutur langsung, apalagi di yang ada jejak digitalnya, memang sebaiknya kita memperhatikan nih teman-teman ya, karena mulutmu harimaumu gitu. Jadi memang Setuju. ada baiknya kita mengubah juga sih, kayak kalau misalnya kita merasa kurang yakin, ya kita ubah dari pernyataan jadi pertanyaan. Jadi kita nanya dulu nih gitu, atau mungkin sejenisnya. Jadi nggak sampai kita kebablasan gitu. Oke. Nah, kalau dari Kawanca nih, gimana sih Kak cara Kakak membiasakan diri gitu loh, tidak menggunakan istilah-istilah kayak gini? Karena kalau digunakan ini kayak sok-sok gimana ya, kayak seru aja sebenarnya kan. Kayaknya ini Oke. sangat-sangat merangkum ke apa perilaku dia, merangkum perilaku gue gitu. Kalau dari Kak gimana Kak? Nah, sebenarnya balik lagi sih kalau misalnya kita kadang tuh kita suka merasa kita udah tahu banget nih soal suatu hal gitu ya. Terus kita jadinya berani untuk mengungkapkannya gitu. Sebenarnya mungkin maksud yang kita mau sampaikan dari istilahnya cerita atau menggunakan istilah-istilah tersebut tuh sebenarnya ada maksud yang valid juga gitu, seperti perasaan kita atau mungkin pengalaman kita yang mungkin buruk gitu ya, atau kita kurang nyaman dengan hal tersebut. Tapi memang ada baiknya kita ngasih konteks dulu nih, apa sih yang kita mau omongkan gitu. Karena kalau menurut aku pribadi sebenarnya dengan istilah yang digunakan semakin sederhana gitu ya, yang inklusif, jadi nggak cuma bisa dimengerti oleh orang-orang tertentu gitu ya, atau kaum-kaum tertentu, itu akan semakin baik gitu. Cuma kadang kan ada kondisi yang nggak terelakkan ya. Jadi mau nggak mau kita harus pakai juga nih mungkin istilah-istilah yang bisa ngerangkum atau apa, tapi pastikan bahwa memang udah ada landasannya dulu. Dan menurut aku juga kalau misalnya kita terlalu sering labeling ini takutnya bisa ngelit ke self diagnose juga sih. Jadi memang awareness itu perlu, jadi kita tahu kapan harus melakukan sesuatu terhadap kondisi kita sendiri, entah itu curhat atau cari bantuan atau mungkin istilahnya melakukan langkah antisipasi atau meregulasi emosi kita dan lain-lain gitu, even ke psikolog atau psikiater. Cuma balik lagi sebenarnya kita juga harus tahu batasan apa yang harus kita lakukan, apa yang pantas kita bicarakan, di mana, dengan siapa, dan apa tindakan yang kita lakukan untuk diri kita sendiri gitu. Karena kadang takutnya udah salah kaprah, so tahu ngelakuin ini itu malah jadi salah sasaran gitu. Setuju banget, setuju banget.
Oke, nah mungkin pertanyaan terakhir nih ya, dan untuk kedua speaker kita, mungkin dari Kak Bayu dulu. Apa sih Kak pesan Kak Bayu buat teman-teman yang dengerin di sini untuk penggunaan istilah-istilah psikologis, maksudnya biar kita tuh nggak menggampangkan atau meremehkan atau sering-sering pakai dengan konteks yang tidak sesuai begitu Kak? Oke, yang pertama menurutku penting untuk kita samakan persepsi dulu. Saat menggunakan istilah itu, orang yang kemungkinan baca apa yang kita tulis itu punya pemahaman yang sama atau enggak gitu. Makanya tadi contohnya kan aku sama Kak Debbie juga itu dulu ya, nanya dulu gitu. Yang istilah yang mau kita bahas ini mau mengacu ke apa dulu nih gitu kan, maksudnya apa dulu nih gitu. Itu penting banget karena kadang yang jadi masalah besar itu ketika kita meremehkan, kita menganggap istilah ini pasti dipahami dengan definisi yang sama semua orang gitu. Padahal itu belum tentu kan, karena tiap orang bawa definisinya sendiri gitu ketika mendengar satu kata singkat gitu. Itu pertama. Yang kedua, walaupun aku juga setuju sama kawan Ca tadi kalau mungkin perubahan zaman ini nggak terelakkan ya gitu. Mungkin secara banyak, secara masif gitu, secara umum orang-orang memang sudah banyak yang menggunakan istilah-istilah seperti ini, overuse atau ya udah pemilihan kata yang digunakan itu udah sulit untuk dipisahkan dengan istilah-istilah ini gitu. Tapi alangkah lebih baiknya kita bisa menggunakan istilah yang lebih sepadan atau lebih pas dengan apa yang kita maksud gitu. Contohnya kalau mau jalan-jalan, ya alih-alih kita bilangnya healing, kenapa nggak jalan-jalan aja atau mungkin traveling gitu kan, atau mungkin refreshing gitu kan. Itu bakal lebih sepadan gitu daripada healing, karena healing itu ya bisa dalam konteks yang lebih serius gitu untuk orang-orang yang beneran punya mental isu gitu misalnya gitu. Terus setuju juga gitu kalau alangkah lebih baiknya kita jangan merasa aku udah paling paham, aku paling ngerti gitu. Carilah sumber-sumber yang memang bisa dipercaya, memang kredibel, memang orang-orang atau tokoh-tokoh yang kita udah tahu nih latar belakangnya seperti apa gitu dan udah punya kapasitas untuk bisa menjelaskan definisi-definisinya itu gitu. Walaupun emang aku juga mengamati dan mengakui ya gitu, baca-baca sumber referensi yang ilmiah tuh malesin gitu, tapi kan sekarang udah ada orang kayak Kawanca gitu, udah ada content creator yang lain gitu yang udah bisa mengemas itu jadi lebih simpel gitu sih. Oke, thank you Kak Bayu. Oke, nah ini dari Kawanca, pesan untuk masyarakat yang tendensinya lebih fokus untuk melabeli seseorang daripada fokus ke tindakan orang tersebut. Oke, nah ini yang perlu kita ingat ya, mungkin ada momen dimana kita kesel banget nih, atau udah gondok banget nih sama perilaku seseorang gitu ya. Iya, di sekolah, di kampus, di tempat kerja, pasti ada aja kan yang bawaannya tuh kalau ketemu dia pengen ngejulit gitu, pengen menggelar tikar gitu. Cuma perlu kita lihat juga nih bahwa sebenarnya mungkin yang kita nggak suka tuh mungkin salah satu tindakannya atau mungkin kebiasaan orang tersebut, dan bisa jadi itu belum tentu istilahnya bisa aja orang lain ada yang nyaman-nyaman aja, fine-fine aja dengan karakternya doi seperti itu. Tapi buat kita merasa iritasi gitu ya, merasa nggak nyaman gitu. Itu kan sebenarnya juga hak kita juga kok buat nggak suka sama orang lain, kan orang lain juga nggak semuanya bisa suka sama kita gitu. Jadi sebenarnya sih dibandingkan kita langsung nge-label atau mungkin langsung ya sebawaannya kita sebel banget, tapi ada yang perlu kita sadari juga nih bahwa ya udah emang mungkin aku sama dia tuh nggak cocok, emang bukan tipe yang bisa gue jadiin bestie, bukan tipe yang gue nyaman kerja bareng. Tapi kalau emang harus kan bisa ya harus ada etika profesional atau etika yang lain yang mengikat. Tapi kalau di luar itu nggak ada ya udah nggak usah gitu, itu hak kalian juga kok gitu. Tapi ya jangan sampai kita istilahnya over investasi kebencian, kemarahan, ketidaksukaan pada orang gitu, karena yang ada
yang kita mungkin nggak sukanya kecil atau mungkin nggak sukanya satu titik doang, jadinya nggak sukanya banyak gitu, dan itu Bener, pada akhirnya bener. makan energi lo pada juga guys. Jadi mending hemat-hematin energi deh, jangan terlalu fokus ke benci-benci, marah-marah gitu, marah secukupnya aja gitu, seperlunya gitu kan, yang rugi energi lo juga, emosi lo juga, nguras-nguras gitu. Gitu sih kalau aku menerapkan, mencoba Oke, yang sekarang gitu. bener-bener. Daripada ngasih bensin ya, kayak, ini orang kok Iya. narsistik banget nih. Gue nemu ini orang sosiopat nih, sosiopat gitu. Aduh, Kan capek biasanya kalau banget, kebawa capek, emosi capek, gitu ya, malah capek, orangnya yang capek. sebenarnya biasa aja mungkin saat ngebuat satu kesalahan, jadi sosiopat malah. Iya, wajar sih kalau sekali 2 kali ya, kadang kita meledak gitu, itu mah wajar banget. Cuma cukup sekali aja gitu, besoknya kita kayak eling lagi, sadar lagi, oh ya, Mm-mm. ngapain ya gue kayak gitu, rugi. Keep on track. Oke, Eh, thank you banget Kak Wanca. Oke guys, jadi instead alih-alih fokus ke perbuatannya, kita tuh kan tendensinya langsung melabeli karena emang seru aja nih membawa iya, drama, membawa bensin begitu. Tapi itu secara nggak sadar menjadikan itu identitas diri orang lain atau diri kita sendiri, kayak kita mm-mm. setelah ngebuat kesalahan, oh kok gue bodoh banget, oh kok gue ini banget, nggak fokus banget gitu, atau gimana, Mm-mm. itu lebih ke fokus, itu secara nggak sadar bisa ngebuat itu menjadi bagian dari diri kita, padahal sebenarnya tidak separah itu begitu. So be Mm-mm. careful guys, out there, dalam berkata-kata, dalam menulis di sosmed, and terus keep research ya. Kalau misalnya ada waktu untuk ngulik, silakan ngulik aja, pahami aja kata-kata itu secara mendalam. Jadi biar kita itu kalau udah paham itu pastinya kita nggak gampang lah, nggak segampang itu, nggak seremeh itulah dalam menggunakannya. Oke, so itu aja sih sesi dari aku, Kak Bayu, dan Kak Wanca today. Thank you banget ya Kak Bayu, thank you banget Kak Wanca. Kita udah ngobrol seru Sama-sama, banget nih. Seru-seru. Sama-sama. thank you juga, And thank you bye. juga teman-teman yang udah join. Kalau misalnya kalian pengen nonton recordingnya masih bisa. And kalau misalnya lebih dari 30 hari bisa cek aja YouTube Growth Space begitu. Thank you again Kak Bayu, thank you again Kak Wanca. Thank you semua yang Kapan-kapan kita Thank aku you. ajakin ini ya, ngobrol lagi ya. iya, makasih Mbak Dewi. Iya. Bye. Oke, udah nagih aja ya, sudah mentarget saya. Waduh, Oke, thank you and bye-bye. bye-bye. Bye.